Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Rustam Effendi ya sudah memberikan satu peringatan ya bahwa akan memberikan satu kejutan untuk Jokowi di pengadilan. Wih. Bertubi-tubi begitu kan ya, bertubi-tubi. Nah, cerita-cerita inilah yang kemudian ternyata begitu kan ya. Ternyata ketika Rustam Effendi mengatakan ijazah Jokowi itu palsu begitu, ternyata itu disuruh oleh ya Egy Sujana pada waktu itu kabarnya. Ternyata begitu Rustam jadi tersangka, ya Egy Sujana malah ke Solo. Ini lebih parah mana begitu coba? Nah, Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka begitu punya data yang sangat-sangat luar biasa dan Rustam Effendi juga punya data begitu. Kalau ini disatukan, bukan tidak mungkin Jokowi akan dikuliti di sidang pengadilan nanti begitu. Mau bagaimana lagi begitu kan? Bisa-bisa tidak tertolong. Ya, cerita-cerita ini bisa menandakan bahwa begitu kan ya, menandakan bahwa Rustam ini kan punya bukti yang kemudian akan dibacakan di persidangan. Wih, semakin seru bos kalau sudah seperti ini ya. Serunya ya karena memang Jokowi begitu kan ya, bisa saja nanti di pengadilan begitu Roy Suryo bisa saja menang begitu kan. Udahlah Pak Jokowi, ya akui sajalah apakah ijazahnya palsu atau asli begitu kan ya. Segera minta ampunlah kepada Presiden Prabowo Subianto. Wah, kan jelas begitu kan. Gak usah diperpanjang lagi begitu biar gak capek-capek. Tapi kan Jokowi kan gengsi begitu mau mencabut laporannya begitu. Ada apa? Orang kan pasti bertanya-tanya. Nah, salah satu yang kemudian disampaikan oleh Rustam Effendi ini begitu kan menandakan ada sesuatu hal yang kemudian akan menjadi kejutan nanti di persidangan kabarnya gitu. Coba kita tonton ya, seperti ini. Mudah enggak. Itu semua juga tahu, bro. Jadi menurut saya Jokowi nggak akan berani hadir. Jokowi tidak akan berani hadir. Makanya hari ini dia bilang dia akan keliling-keliling Indonesia. Ya. Nanti akan tiba waktunya dia akan bilang saya ada di ujung Berung gitu ya. Itu. Di Bandung itu. Iya, pokoknya dia nggak bisa hadir gitu loh. Nah, karena apa? Saya akan meyakini ketika Jokowi ini hadir, wah ini sangat ramai, antusias sekali nih. Dan pertanyaan-pertanyaan pengacara kita kepada Joko Widodo, saya rasa Jokowi tidak akan bisa menjawab. Nggak akan bisa. Nah, itu ya, kejutan-kejutan itu kabarnya ya oleh Rustam Effendi begitu kan ya. Jokowi tidak bisa menjawab begitu. Karena begitu banyak data-data dan bukti bagaimana ijazah itu, bagaimana soal pramuka, bagaimana soal KKN, bagaimana tahun lulusannya, siapa angkatannya, bagaimana Jokowi dengan Jokowi lain begitu, bagaimana Jokowi lulus ini, macam-macam di situ. Belum lagi masuk ke forensiknya, belum lagi penelitian telematikanya. Gimana tidak mumet begitu kan, ya? Rismon begitu walaupun dianggap sebagai ahli forensik, tidak bisa membuktikan begitu. Yang awalnya mengatakan ijazah Jokowi palsu dan sekarang asli. Ya, akibat error mereka. Akibat masuk angin mereka begitu kan. Nggak bisa lagi tertolong dengan cara-cara seperti itu, bos. Ya, bisa saja. Bisa saja. Ya kan kita tidak tahu begitu. Jadi artinya apa? Artinya Jokowi tidak akan berani hadir di persidangan. Karena bukti-bukti itu akan semakin kuat begitu kan ya. Coba kita tonton. Pertama yang akan dijawab itu, ini pertama yang akan dijawab. Giginya itu ginsul kok nggak ada ginsul, bagaimana? Bisa nggak Jokowi jawab? Saya yakin Jokowi nggak bisa jawab. Itu dioperasi, Bang. Nah, kumisnya. Dioperasi cangkok gigi loh. Ya, sekarang ginsul dia, gigi masih ginsul. Ya. Iya kan, kalau dioperasi saya rasa rapi gitu, kayak. Baru jawab hadir aja enggak? Nah, baru jawab aja enggak. Nah, terus selanjutnya saya merasa, kalaupun dia hadir, ini sidang nih akan tertutup sekali gitu loh. Oh, ini menarik nih. Sidang akan tertutup tuh gimana maksudnya? Ya, artinya karena sidang tertutup itu setahu saya hanya boleh dua alasan. Satu, pelecehan seksual. ya. Nah,
Bisa saja begitu kan ya, tanda-tandanya lewat Zoom ya, itu mungkin sudah diprediksi begitu sejak awal begitu kan ya, sejak awal. Tapi kan orang-orang akan mempertanyakan kepada Jokowi ijazahnya asli atau palsu. Nah, ini Jokowi sebagai media Jokowi untuk datang di pengadilan itu saya kira ini langkah yang bagus begitu kan. Pendukung dari Rustam ini banyak yang kemudian mengungkapkan begitu kan. Ya Dr. Zul ya dengan kawan-kawan menceritakan bagaimana kronologis begitu ijazah itu. Coba kita tonton ya seperti ini. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Satu masalah kedaulatan rakyat, yang kedua masalah Joko Widodo. Saya bersyukur perjalanan Mas Roy dan Dr. Tifa sudah sampai di pengadilan, dan saya yakin itu yang dihindari sebetulnya oleh Joko Widodo. Joko Widodo palsu. Jadi saya menemukan satu data, saya bekerja sama dengan Michael, bahwa memang kalau UGM menyatakan Joko Widodo itu ada memang, tapi bukan dia. Itu yang pakai kacamata dan berkumis itu alumni SMA Negeri 6 Yogyakarta. Keberadaannya di mana? Nanti Pak Setia Sularso yang koordinasi sama saya tahu info-infonya. Waduh, apakah ini ada ijazah Jokowi? Apakah ini ada Jokowi palsu begitu? Kok ini bertubi-tubi begitu kan ya? Pertama soal dugaan ijazah palsu, dan sekarang ya disebutkan bahwa Jokowi palsu. Ini kok ketepatan begitu kan ya? Artinya apa? Artinya secara tidak langsung benar nggak? Bagaimana dengan data-data yang kemudian akurasinya begitu kan ya? Karena pembuktian bohong atau tidak itu kan nanti di pengadilan begitu. Ini berani banget mengatakan bahwa seorang Jokowi begitu kan ya, Jokowi asli atau apakah ada Jokowi KW begitu kan? Coba kita tonton lagi ya. Karena beliau ada di institusi intelijen, jadi saya kira itu. Jadi waktu kasus ijazah ini bergulir, saya bertanya-tanya, kenapa sih kok bisa berlarut-larut? Kalau di dunianya Pak Setia Sularso itu decepsi, penyesatan. Apa yang disesatkan dengan perjalanan ijazah ini? Ternyata saya menemukan dua hal. Satu, tentang hilangnya status Jakarta sebagai ibu kota negara. Jadi waktu zaman kemerdekaan dulu, para senior-senior atau para pendahulu kita, ketika Jakarta jatuh, maka ibu kota dipindahkan ke Jogja. Karena itu teorinya, kalau mau menguasai satu negara, kuasai dulu ibu kotanya. Sekarang ibu kota kita itu tidak jelas saat sebelum saya gugat. Nah, waktu saya gugat di MK, bahwa Jakarta kembali menjadi ibu kota negara. Jadi gugatan itu saya. Terus yang kedua, apa yang ditutupi dari kasus ijazah ini ternyata adalah korupsinya Joko Widodo. Jadi sesuai ini menarik begitu kan ya. Ini menarik begitu. Saya baru mendengar ini begitu kan ya, soal korupsinya ini begitu. Coba kita tonton ya. dengan yang kita baca tentang OCCRP, tidak mungkin lembaga sebesar itu bohong. Pasti dia punya data. Yang kedua, hampir semua tersangka, beberapa tersangka mengatakan store ke Joko Widodo. Itu fakta persidangan. Kenapa ini tidak dikejar? Maka saya dengan teman-teman yang punya lembaga namanya komite itu panitia, komite pemburu koruptor, itu akan mengejar ini Joko Widodo anunya. Karena apa? Dengan uang korupsinya dia bisa mau menguasai Indonesia lewat anaknya, dia keliling itu. Jadi gambarnya gajah, cocok itu petunjuk Tuhan sebetulnya. Gajah itu gak punya ijazah gitu loh, gajah. Itu ya, jadi satu masalah korupsi. Kedua masalah kedaulatan. Tahun 98 sampai 2002, kedaulatan rakyat itu diambil alih oleh partai politik lewat penggantian Undang-Undang Dasar 4. Nah, coba kita lihat begitu kan ya. Coba kita lihat. Sekarang ini kan banyak yang kemudian mengatakan soal Jokowi sering disebut-sebut begitu soal kasus besar begitu kan ya, termasuk kasus Tom Lembong ya. Terus kemudian kasus Nadiem Makarim begitu kan. Tapi Jokowi tidak pernah tidak pernah datang begitu kan, dimintai saksi ya, keterangan dan sebagainya.
Nah, masalah soal OCCRP begitu yang kemudian dianggap bahwa Jokowi itu ada dugaan besar korupsi begitu, yang kemudian akan tadi disebutkan bahwa akan yang menguasai anaknya begitu. Ini kan harus berdasarkan fakta dengan realita nanti di persidangan begitu. Nah, kejutan-kejutan inilah semakin menunjukkan bahwa Jokowi tidak bisa berkutik lagi begitu. Makanya yang dikatakan Rustam tadi ya Jokowi tidak bisa dipastikan datang begitu kan. Kalau lewat Zoom atau apa ini yang menjadi pertanyaan penting ya. Kenapa kok lewat Zoom? Kenapa? Nah, apalagi soal dugaan korupsi ini. Nah, saya melihat bahwa semoga saja soal ijazah ini diungkap, soal dugaan korupsi ini juga diungkap begitu kan. Biar apa? Biar kita kelihatan begitu. Nah, banyak yang kemudian ya berseleweran di berbagai media sosial. Benar nggak bahwa si Mulyono itu begitu kan ya punya punya uang triliunan begitu kan untuk untuk di tahun 2009. Ini kan menjadi pertanyaan juga begitu. Masalah dugaan-dugaan ini. Makanya saya cari ya, itu kan hanya berspekulasi begitu. Tapi buktinya kan nggak tahu apakah ini bukti secara secara langsung atau tidak begitu kan, hanya pengadilan yang bisa menentukan itu. Tapi selama ini Jokowi tidak datang. Ada apa begitu kan? Orang kan pasti mempertanyakan itu, Bos. Ya. Ya kalau tidak datang mau bagaimana lagi? Nah, apa yang kemudian disampaikan oleh Rustam ini ya, banyak hal yang kemudian akan dipersiapkan dan itu kabarnya akan menjadi kejutan yang sangat luar biasa. Dan bahkan Roy Suryo kan dengan kawan-kawan mereka sudah kabarnya sudah punya kejutan juga begitu kan soal menang ya dari dari pra peradilan itu begitu kan ya. Yang kemudian sekarang yang soal dokumen-dokumennya misalnya begitu. Ini kan akan menjadi pertanyaan yang kemudian menjadi energi begitu bagi Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka begitu. Nih, banyak sekali komentar-komentar netizen. Ada yang mengatakan bahwa duitnya buat bayar apa coba ya? Soal menutupi ijazah palsu. Banyak komentar ini. Nih, atas lenyapnya dokumen Jokowi perlu penyelidikan dan dugaan menghilangkan dokumen atau bagaimana? Ya, ini kan kita lihat saja pembuktiannya. Ya, kita kan hanya berspekulasi begitu kan. Pembuktiannya itu nanti ya di persidangan. Ya, semuanya itu kan akan masuk di persidangan. Ya, semuanya. Ya, nggak tahu lagi nanti Jokowi begitu kan ya kemana arahnya dan sebagainya. Tapi cerita-cerita dari Rustam ini begitu kan sudah mulai kelihatan satu persatu. Apakah Jokowi bisa hadir atau tidak? Pra peradilan Roy Suryo sudah menang, ya. Terus kemudian disusul lagi begitu kan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat luar biasa. Coba kita tonton lagi apa yang disampaikan oleh Rustam. Dan kedua, anak-anak. Saya kan cuma teriak-teriak Jokowi jasanya palsu, Jokowi jasa palsu. Tiba-tiba saya jadi tersangka gitu loh. Padahal yang ngajarin saya Egy Sujana itu. yang suruh bilang, yang bilangnya katanya, saya masih bilang diduga, saya diomelin sama Bang Egy waktu itu kan. Coba diulang siapa tadi? Egy Sujana. Jadi ketika saya podcast itu, saya bilang diduga ijazah Jokowi palsu, saya diomelin sama Bang Egy nih. Kenapa? Kok saya bilang duga, udah palsu gitu. Akhirnya pas saya bilang palsu, saya tersangka, kurang ajar. Katanya Bang Egy sekarang ke Solo. Lebih kurang ajar mana gitu. Nah, Tapi Bang Rustam nggak tahu ya waktu Bang Egy ke Solo itu sama Damai Hari Lubis. oh saya nggak tahu. Kalau saya tahu saya ikut pasti. Lah, itu untunglah Rustam nggak tahu begitu kan ya, nggak tahu ya. Kalau tahu mungkin akan ikut di situ begitu. Inilah yang kemudian disampaikan oleh Rustam Effendi. Saya kira banyak hal-hal yang kemudian diungkapkan begitu bahwa seorang Jokowi ya, terus kemudian dianggap ijazahnya bermasalah, terus kemudian banyak cerita-cerita dari yang lain juga begitu kan ya. Karena ini kan tidak bisa kita hanya berspekulasi saja begitu, tidak bisa membuktikan nanti. Karena yang bisa membuktikan nanti itu kan hanya di pengadilan dan sebagainya begitu. Ini kan orang-orang sekarang ini ya sudah punya bukti yang begitu luar biasa begitu ya dari kubu Roy Suryo ini. Nah, saya kira
sekarang ini nampaknya apa yang kemudian dilakukan oleh Roy Suryo, ya, terus kemudian dilakukan oleh siapa tadi begitu, dari Rustam Effendi, dari Kurnia begitu kan, itu kan sudah punya istilahnya punya penelitian begitu kan, ya, yang kemudian yang akan nanti dibacakan di persidangan begitu ya. Makanya apakah nanti Jokowi yang akan giliran yang akan masuk penjara atau bagaimana begitu? Kan ini sudah jelas begitu kan ya. Roy Suryo kan sudah menang ya soal di pra-peradilan begitu. Terus kemudian ditambah lagi dengan dokumen-dokumen yang ada. Banyak kemudian sekarang ini lantang bersuara begitu soal Jokowi ya. Makanya ini menarik begitu. Saya coba cari fakta-fakta dan realitanya. Apakah benar soal dugaan korupsi? Apakah benar soal uang-uang itu begitu kan ya? Dia kalau ijazahnya ini kan sudah berdasarkan analisa begitu kan, temuan dan sebagainya begitu ya, bisa diargumentasikan di pengadilan ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.